Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi pagi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang karena pembelajaran kita akan segera dimulai, Ibu minta kalian tolong beritahukan kepada teman-teman kalian untuk segera join pada Zoom ini. Dan untuk yang sudah hadir, silahkan untuk di-on-kan kameranya terlebih dahulu. Nah, untuk presensi pertemuan kali ini, silahkan kalian isi di Google Classroom ya, seperti biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu ingin mereview dulu sedikit apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang masih ingat di sini pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Kita pelajari Ya, Eliza. komunikasi, Bu. Ya, betul sekali ya, komunikasi. Nah, kalau begitu, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan apa itu komunikasi? Ayo, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silahkan, Chania. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu, Bu. Ya, betul sekali ya jawaban dari Chania. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi komunikasi? Sudah, Bu. Kalau gitu, ya, bagus sekali. Kalau gitu, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya. Ibu minta tolong untuk share screen. Ada yang bisa bantu Ibu? Saya bisa, Bu. Ya, terima kasih, Eliza. Ya, sudah terlihat ya anak-anak? Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata ruang kantor. Boleh di next dulu ya, Liza? Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran dari kegiatan kita pada hari ini, yaitu dengan mempelajari tata ruang kantor ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik akan lebih mempelajari tentang konsep tata ruang kantor dan diharapkan setelah mempelajari ini kalian mampu mengemukakan dan menerapkan tata ruang kantor ini terutama jika diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, boleh di next dulu. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu, apa yang terpikir oleh kalian ketika berbicara tentang tata ruang kantor? Ada yang bisa bantu Ibu? Saya Bu. Ya, silahkan Nabila. Penataan dalam kantor Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat? Saya, Bu, penyusunan peralatan kantor ya, Bu? Ya, betul ya jawaban dari Adis dan Nabila. Nah, untuk lebih jelasnya kita amati dulu pendapat dari para ahli. Nah, yang pertama yaitu ada pendapat dari Mukijat yang menyatakan bahwa tata ruang kantor adalah penentuan syarat-syarat ruang dan suatu ruangan untuk memberikan susunan perabot dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Kemudian ada menurut Haryadi, yaitu tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor, serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai. Kemudian ada juga menurut pendapat Delianggi yang menyatakan bahwa tata ruang kantor merupakan penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dengan biaya yang layak. Nah, boleh di next. Nah, jadi dari ketiga pendapat para ahli yang sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa tata ruang kantor adalah pemanfaatan dan pengaturan ruang kantor yang sesuai dengan luas yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Nah, lalu mengapa sih perlu adanya tata ruang kantor atau mengapa mengapa ruang kantor harus ditata dengan sedemikian rupa? Ada yang tahu kenapa? Tidak, Bu. Ya.
Nah, ini penjelasannya. Boleh di next? Ya, di sini ada beberapa tujuan dari penataan ruang kantor. Yang pertama yaitu supaya seluruh ruangan yang ada di kantor dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada ruangan yang menganggur. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah para atasan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawannya. Kemudian untuk mempermudah arus komunikasi dan koordinasi antar karyawan dan bisa juga antar karyawan dengan atasannya. Kemudian, tata ruang kantor juga dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tata ruang kantor juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan bagi karyawan, dan yang terakhir yaitu untuk mempermudah pergerakan karyawan. Sampai di sini, paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Boleh di next, Eliza? Ya, di sini ada asas tata ruang kantor. Ada asas jarak terpendek, yaitu asas yang memungkinkan proses penyelesaian sesuatu pekerjaan dengan menempuh jarak yang sependek-pendeknya. Kemudian di sini ada asas rangkaian kerja, yaitu suatu pekerjaan yang harus senantiasa bergerak maju dari permulaan dikerjakan sampai dengan selesai. Misalnya karyawan yang pekerjaannya sangat berkaitan dengan kearsipan, maka sebaiknya ditempatkan di dekat dengan ruang arsip dan ruang pendukung peralatan kearsipan, supaya karyawan tersebut dapat bekerja dan dengan bergerak searah, jadi tidak perlu bolak-balik dan jarak yang ditempuh oleh karyawan tersebut pun tidak jauh. Kemudian ada asas penggunaan seluruh ruangan. Nah, ini seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana tata ruang kantor yang baik adalah tata ruang kantor yang dapat mempergunakan seluruh ruang kantor tersebut, sehingga tidak ada ruangan yang menganggur. Boleh di next? Ya, kemudian di sini ada asas perubahan susunan tempat kerja. Maksud dari asas ini adalah tata ruang kantor yang baik adalah tata ruang kantor yang dapat dirubah dan dirombak dengan mudah. Kemudian ada asas integrasi kegiatan. Ruang kantor yang baik adalah yang memungkinkan karyawannya untuk saling berintegrasi, berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik antar satu bagian dengan bagian yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu asas keamanan dan kepuasan kerja, di mana asas ini menyatakan bahwa tata ruang kantor yang terbaik adalah tata ruang kantor yang tentunya memberikan rasa aman, kepuasan, dan kenyamanan bagi karyawannya dalam bekerja. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya, anak-anak? Belum, Bu. Baik, boleh di next, Eliza? Ya, selanjutnya ada jenis-jenis tata ruang kantor. Yang pertama yaitu tata ruang kantor tertutup. Tata ruang kantor tertutup ini seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, yaitu tata ruang kantor yang memiliki sekat yang cukup tinggi dan umumnya sekat ini terbuat dari kayu. Nah, kelebihan dari tata ruang kantor ini adalah yang pertama, privasi karyawan akan lebih terjaga karena terdapat sekat yang cukup tinggi. Kemudian, ketika terjadi kebisingan, tidak akan terlalu mengganggu pekerjaan para karyawan. Namun kelemahannya, sulit untuk dilakukan pengawasan terhadap kinerja dari perusahaan tersebut karena cukup sulit untuk melihat dari sekat-sekat ini. Kemudian sulit juga untuk melakukan komunikasi antar karyawan. Dan yang terakhir yaitu sulit untuk merubah tata ruang kantor jenis ini. Lalu ada juga tata ruang kantor terbuka, yaitu tata ruang kantor yang berbanding terbalik dengan tata ruang kantor tertutup, di mana seperti yang kalian lihat pada gambar, tidak ada sekat sama sekali, jadi posisinya berhadap-hadapan. Nah, kelebihannya, karyawan akan lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain, dan pengawasan dari atasan terhadap bawahannya pun akan lebih mudah. Kemudian tentunya biaya pembuatan tata ruang kantor jenis ini akan lebih rendah. Nah, lalu ada kelemahan tata ruang kantor terbuka. Ayo, di sini ada yang tahu mungkin apa kelemahan dari tata ruang kantor terbuka? Ayo, yang bisa bantu Ibu. Jadi kekurangannya, Bu, tidak memberikan privasi bagi karyawan dan juga akan terganggu apabila ada kebisingan di dalam ruangan tersebut, Bu. Ya, bagus sekali ya Ivan, terima kasih. Lalu
Boleh di next lagi, kita lanjutkan. Ya, kemudian ada tata ruang kantor berhias atau berpanorama. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, tata ruang kantor jenis ini sangat bagus ya, dihiasi tanaman, dekorasi. Tata ruang kantor jenis ini kelebihannya adalah menimbulkan rasa nyaman bagi karyawan dalam bekerja dan untuk mengurangi stres dan jenuh ketika bekerja. Namun kekurangannya adalah sudah pasti untuk membuat tata ruang kantor seperti ini membutuhkan biaya yang cukup besar dalam memasang dekorasi-dekorasinya, juga perawatan dekorasinya. Nah, yang terakhir yaitu tata ruang kantor gabungan. Nah, tata ruang kantor ini adalah tata ruang kantor terbaik di mana tata ruang kantor ini menggabungkan ketiga tata ruang kantor sebelumnya. Jadi, tata ruang kantor ini memiliki sekat tapi tidak terlalu tinggi, kemudian memiliki dekorasi juga. Nah, baik, materi tata ruang kantor sudah selesai Ibu bahas sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silahkan Rananda. Tata ruang kantor seperti apa yang cocok di saat pandemi COVID ini ya, Bu? Ya, kalau ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih Rananda. Jadi, tata ruang kantor saat pandemi COVID sudah pasti yang dapat memberikan jarak yang cukup bagi karyawan. Nah, baik bagi karyawan, atasan, maupun konsumen. Nah, tata ruang kantor yang tertutup adalah yang paling ideal untuk tata ruang kantor yang digunakan saat COVID-19. Tetapi dengan pertimbangan beberapa kelemahan tadi, terutama biaya yang cukup besar untuk membuat tata ruang kantornya, maka tata ruang kantor gabungan akan menjadi alternatif terbaik yang dapat digunakan oleh perusahaan. Ada lagi yang ingin bertanya, anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu ingin memberikan kesempatan kepada satu orang untuk memberikan kesimpulan singkat terkait materi tata ruang kantor pada hari ini. Ada yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silahkan Eliza. Jadi, tata ruang kantor itu adalah pengaturan ruang kantor sesuai dengan luas yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai untuk melaksanakan pekerjaan kantor. Nah, asas tata ruang kantor itu ada 6. Ada asas jarak terpendek, asas rangkaian kerja, asas penggunaan seluruh ruangan, asas perubahan susunan tempat kerja, asas integrasi kegiatan, dan juga asas keamanan dan kepuasan kerja. Nah, jenis tata ruang kantor ini ada 4, yaitu tata ruang kantor tertutup, terbuka, berhias atau berpanorama, dan juga tata ruang kantor gabungan. Ya, terima kasih Eliza atas kesimpulannya, detail sekali. Sama-sama. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan analisis terhadap tata ruang kantor yang ada di sekitar kita. Karena itu, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kalian silahkan amati kantor yang ada di sekitar kalian. Boleh kantor camat, kantor lurah, rumah sakit, ataupun kantor-kantor lainnya. Kemudian, tugas ini akan kalian presentasikan minggu depan. Iya, sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Saya, Bu. Iya, Nabila. Nanti itu tugasnya berkelompok atau individu ya, Bu? Berkelompok ya, untuk kelompoknya 4 orang saja, dan untuk anggota kelompoknya silahkan kalian atur sendiri. Untuk tugasnya sudah jelas ya, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Baik, karena materinya sudah selesai dan sudah tidak ada lagi pertanyaannya, maka Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Bu. Ibu. Ya, sama-sama.